Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan kepada kita untuk bisa istiqamah pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita selalu lantunkan minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Hidayah untuk bisa menerima Islam. Hidayah untuk bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban yang fardu. Hidayah untuk bisa menunaikan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah lainnya, dan hidayah-hidayah lain yang termasuk di dalam ihdinas siratal mustaqim. Maka beruntunglah kita ketika kita termasuk orang-orang yang bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beruntunglah kita ketika kita bisa menunaikan salat yang 5 waktu pada waktunya tanpa ada yang kita tinggalkan. Beruntunglah kita ketika kita bisa menambah lagi kemudian dengan amalan-amalan sunnah, salat-salat sunnah, sedekah-sedekah sunnah, puasa-puasa sunnah, dan lain sebagainya. Tapi hadirin yang berbahagia, di samping mendapatkan hidayah yang merupakan satu karunia terbesar, maka kewajiban kita yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana bisa menjaga keistiqomahan dalam dakwah, bagaimana bisa menjaga keistiqomahan dalam hidayah dan kebaikan itu. Karena tidak jarang orang yang tergelincir dari istiqomahnya, dari hidayahnya itu, yang awalnya membaca 2 kalimat syahadat kemudian keluar dari agama Islam, yang bisa melaksanakan sholat subuh tapi zuhurnya tidak, zuhurnya dikerjakan, asarnya ketinggalan. Orang yang mungkin terbiasa atau mulai mengerjakan sholat rawatib tapi kemudian dia lupakan. Makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bisa istiqamah. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Ya Rasulullah, katakan kepadaku, sampaikan kepadaku dalam perkara Islam yang aku tidak bisa bertanya kepada siapapun kecuali kepadamu. Berarti perkara ini adalah perkara yang penting yang hanya Rasulullah yang mengetahui dan memperhatikannya. Apa kata Rasulullah? Qul amantu billah fastaqim. Katakan, aku beriman dengan Allah, maka kemudian istiqamahlah. Kalimat amantu billah, kalimat beriman dengan Allah, kalimat iman ini bukan hanya keyakinan, karena iman itu mencakup 3 hal: keyakinan dengan hati, pengucapan dengan lidah, dan perbuatan dengan amal, dan perbuatan dengan anggota badan. Berarti karena yang dimaksud dengan iman di situ adalah 3 hal ini, maka itu mencakup semua ibadah dan kewajiban kita kepada Allah, baik itu keyakinan maupun perbuatan. Maka kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bisa istiqamah pada jalan itu. Sebagaimana Allah juga perintahkan, fastaqim kama umirt, istiqamahlah sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Tapi hadirin yang berbahagia, untuk bisa istiqamah ini memang berat, sulit, dan melalui jalan yang terjal. Kenapa? Karena kita akan menghadapi banyak rintangan, banyak halangan, banyak cobaan dari dalam diri kita. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa kita saja itu akan memerintahkan, mengajak kita kepada keburukan. Kita ingin baik, jiwa kita menolaknya. Kita ingin mengerjakan ini, jiwa kita menghalanginya. Itu baru jiwa kita. Belum lagi halangan, belum lagi was-was dari syaitan dari luar.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, dan dia adalah musuh yang nyata bagimu. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan itu akan memerintahkan kepadamu kepada keburukan, kepada kekejian, dan mengucapkan kepada Allah hal-hal yang tidak kamu ketahui atau tidak ada ilmu padanya. Jadi dari dalam hawa nafsu kita akan menghalangi, dari luar syaitan akan senantiasa membisikkan, akan senantiasa mengajak kita kepada keburukan. Hadirin yang berbahagia, inilah kemudian yang menyebabkan kenapa manusia itu sulit untuk bisa istiqamah pada jalan hidayah itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, memberikan tuntunan kepada kita bagaimana supaya bisa istiqamah pada jalan Allah itu. Yang pertama yang selalu senantiasa diingatkan oleh Rasulullah itu adalah jaga niat, luruskan niat, bersihkan niat. Niat itu adalah motivasi, niat itu adalah dorongan. Kenapa saya mengerjakan ini? Kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus membaca Al-Quran? Kenapa saya harus ke masjid? Kenapa saya harus bersedekah? Ini yang mesti kita luruskan dulu. Tanpa niat yang lurus, kita tidak akan bisa istiqamah. Kalau kita ke masjid hanya karena orang ramai di masjid, maka satu saat ketika orang tidak ramai lagi, kita tidak akan ke masjid. Kalau kita membaca Al-Quran karena orang ramai-ramai membaca Al-Quran, yakinlah kalau tren itu mulai hilang, kita nggak akan baca lagi. Kalau kita bersedekah karena orang ramai mengajak, menyampaikan, lalu mengingatkan, menulis dan lain sebagainya, tapi begitu ini hilang, kita tidak akan bersedekah lagi. Kalau kita bangun malam, qiyamul lail, tapi karena ingin dipuji oleh orang, karena ingin dilihat oleh orang, yakinlah begitu tidak ada orang memperhatikan, kita tidak akan bangun lagi. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, luruskan niat, bersihkan niat kita hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan bisa istiqamah. Di antara cara untuk meluruskan niat itu adalah dengan mendalami, mempelajari, mengetahui kembali keutamaan-keutamaan dari amalan yang kita lakukan itu, dan ancaman-ancaman kalau kita meninggalkannya. Kalau kita mengetahui ini, kita tidak akan peduli dengan orang lain. Kenapa saya mesti sholat? Kenapa saya mesti sholat 5 waktu? Apakah karena ingin dilihat oleh orang lain? Tidak. As-salatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah dalam hadis Jibril, apa itu Islam? Rasulullah mengatakan diantaranya adalah wa iqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi sholat adalah tiang agama, bukan puasa, bukan zakat, tapi sholat. Karena sholat adalah tiang agama, maka tidak mungkin saya meninggalkannya. Awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Yang pertama nanti dihisab di hari akhir adalah sholat. Apabila sholatnya bagus, perhitungan sholatnya lancar, maka perhitungan yang lainnya juga akan lancar. Tapi kalau perhitungan sholatnya sudah rusak, sulit, buruk, maka yang lainnya juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini yang menjadi dorongan bagi kita untuk menjalankan sholat 5 waktu, saya yakin dari hati yang paling dalam tidak ada orang yang akan meninggalkan sholat. Tidak ada orang yang akan meninggalkan sholatnya 5 waktu. Lalu kenapa saya bangun malam, qiyamul lail, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah agar kita diketahui oleh orang lain bahwa kita bangun jam 3, kita menyapa orang pada dini hari? Tidak. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang bangun pada malam hari, lalu dia membangunkan istrinya, keluarganya, lalu mereka berdua sholat 5 waktu, sholat 2 rakaat saja,
maka Allah mencatat keduanya sebagai orang yang berzikir sepanjang malam, laki-laki dan wanita. Ini yang menjadi dorongan bagi kita. Kalau ini yang menjadi dorongan bagi kita, maka kita tidak akan peduli dengan omongan orang, penilaian orang, sanjungan orang, dan lain sebagainya. Kenapa kita bersedekah? Kenapa kita rutinkan sedekah? Bukan karena kemudian ada gerakan sedekah, bukan karena dicatat, bukan karena ada kelompoknya, komunitasnya, tidak. Rasulullah SAW dalam hadis yang senantiasa mungkin sering kita dengar, sering kita ingat, ma min yaumin yusbihu ibadu fi ila malakani yanzilan. Ini sudah cukup menjadi dalil bagi kita. Tidaklah yang setiap hari di mana matahari terbit, ya, kecuali dua malaikat turun. Satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Allahumma a'ti mumsikan talafan. Berikanlah kehancuran, kehilangan, kerusakan pada orang yang pelit pada hari ini. Ini sudah cukup bagi kita. Kita tidak peduli dengan orang lain. Kita hanya peduli dengan dorongan-dorongan dan ancaman-ancaman ketika perintah-perintah itu kita abaikan. Maka ini yang pertama. Kalau niat kita lurus, maka insya Allah kita akan bisa istiqamah pada jalan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan kita itu adalah berusaha untuk continue dan mengerjakannya secara terus-menerus, walaupun sedikit. Kita tidak bisa pungkiri al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik dan bisa turun. Kadang dia turun, kadang dia lemah, sehingga kita malas, berat bagi kita untuk mengerjakan kebaikan. Dalam hal ini, maka Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qall. Amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amalan yang continue, yang terus menerus, walaupun sedikit. Maka untuk menjaga keistiqomahan kita itu, ketika iman kita sedang turun, ketika kita sedang malas untuk beribadah, paksakan untuk mengerjakan walaupun sedikit. Paksakan untuk bangun malam walaupun hanya mengerjakan 1 rakaat witir, atau mungkin hanya mengerjakan 2 rakaat sebelum azan. Tapi jangan tinggalkan. Ketika kita malas untuk membaca Al-Quran, usahakan membaca Al-Quran walaupun hanya 1 halaman atau kurang, tapi jangan ditinggalkan. Untuk menjaga keistiqomahan dalam berinfak, tetap berinfak walaupun sulit, walaupun hanya 2.000, 1.000 atau lain sebagainya. Maka pertama, kita akan tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan janji Rasulullah itu tadi. Yang kedua, kita tidak akan terputus karena kita tetap mengerjakannya walaupun ketika iman kita sedang turun. Kemudian yang juga bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan itu adalah memproteksi diri kita dengan lingkungan yang baik. Rasulullah SAW menyatakan, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu akan sesuai dengan lingkungan di mana dia berada, teman di mana dia bersamanya. Kalau kita ingin melihat bagaimana perilaku seseorang, lihat siapa temannya, itu sudah cukup. Kita sudah bisa menilai seseorang dengan siapa yang dia temani. Karena orang tidak akan bisa nyaman kecuali dengan orang yang satu frekuensi dengan dia. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan, kalau kita ingin menjadi orang baik, maka carilah teman yang baik. Mathalul jalisus salih wa jalisis su'. Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu, kata Rasulullah, adalah seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Berteman dengan penjual minyak wangi, ini adalah perumpamaan dari teman yang baik. Kita bisa mendapatkan atau membeli minyak wanginya, atau minimal kita akan mendapatkan bau wangi dari minyak wangi yang dia jual. Bagaimana dengan teman yang buruk? Berteman dengan pandai besi, orang yang menentang besi dengan besi panas. Bisa baju kita terbakar dengan percikan apinya, atau minimal
kita akan terkena debu-debu dari pekerjaannya. Oleh karena itu, hadirin yang berbahagia, kalau kita ingin istiqamah, maka senantiasalah berada pada lingkungan yang baik, yang sejalan dengan apa yang kita kerjakan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang ruku. Artinya apa? Kita berada pada lingkungan orang-orang yang ruku, orang-orang yang salat, orang-orang yang sujud. Kita berada pada lingkungan yang seperti itu, karena kita akan bisa terwarnai oleh mereka. Apa kata Rasulullah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Istiqomahlah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan orang-orang yang bertobat bersamamu. Karena lingkungan yang baik ini akan bisa membuat kita kuat, apalagi ketika kita sedang down atau sedang turun. Fa'tabi ya ulil absar la'allakum tuflihun. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.